Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu sehat. Oke, hari ini kita akan sharing tentang soal-soal UKOM, khususnya soal untuk keperawatan anak. Ya, teman-teman kemarin udah dapat tips and tricks ya, bagaimana caranya mengerjakan soal UKOM. Jadi hari ini kita bisa langsung nih bahas soal UKOM untuk yang khusus keperawatan anak. Ready ya teman-teman? Oke, kita mulai. Kasus yang pertama. Balita laki-laki usia 4 tahun dibawa ke rumah sakit karena kejang saat di rumah. Ibu mengatakan anaknya demam sudah 3 hari dan memiliki riwayat kejang demam. Hasil pengkajian, anak tampak lemah, rewel, suhu tubuh 39,5 derajat Celcius, dan frekuensi napasnya 36 kali per menit. Pertanyaannya adalah, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ya, ini untuk pertanyaan saya bold merah supaya teman-teman bisa fokus data mana yang akan teman-teman lihat untuk menjawab pertanyaan. Kita lihat jawaban dari yang E, gangguan pola napas. Ya, kalau kita melihat frekuensi napasnya adalah 36 kali per menit. Untuk usia 4 tahun ini memang sudah di atas normal, tapi data ini belum cukup untuk kita menyimpulkan bahwa anak mengalami gangguan pola napas karena kita tidak menemukan adanya pernapasan cuping hidung, adanya penggunaan alat bantu pernapasan misalkan, tidak ada di sana. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa anak mengalami gangguan pola napas. Kemudian jawaban yang D, intoleransi aktivitas. Ya, di data memang ada data anak tampak lemah. Tapi ini juga belum cukup kuat untuk menegakkan intoleransi aktivitas. Kemudian yang C, resiko infeksi. Kalau kita hanya melihat suhu tubuhnya 39,5 derajat Celcius, kemungkinan ini ada infeksi karena ada peningkatan suhu. Konsep tersebut benar, tapi hanya dengan melihat suhu tubuh saja yang meningkat, maka itu belum cukup kuat untuk menegakkan diagnosa risiko infeksi. Jawaban selanjutnya, risiko cedera. Pada anak yang mengalami kejang demam, itu memang kemungkinan akan timbul masalah risiko cedera. Tapi kalau kita membaca soal secara jeli, ini kita melihat bahwa anak dibawa ke rumah sakit karena kejang saat di rumah. Jadi kejangnya di rumah. Dan anak memiliki riwayat kejang. Memiliki riwayat kejang demam. Tapi kan itu berarti riwayat. Saat dibawa ke rumah sakit, itu anak tidak kejang. Tapi karena suhu tubuhnya tinggi, 39,5 derajat Celcius, jadi ibu memiliki inisiatif untuk membawa anak ke rumah sakit. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, hipertermia. Oke, gitu ya teman-teman. Kita next, lanjut kasus selanjutnya. Soal nomor 2. Anak perempuan usia 2 tahun dibawa ke poliklinik tumbuh kembang untuk dinilai perkembangannya oleh perawat dengan menggunakan Denver 2. Perawat menilai apakah anak mampu melompat dan melempar bola. Pertanyaannya adalah, sektor apakah yang sedang dinilai oleh perawat? Kalau kita ingat kembali, untuk menilai perkembangan anak, kita bisa menggunakan screening Denver 2 dengan menggunakan form screening Denver 2. Nah, pada formulir Denver 2 itu ada, kalau kita ingat itu ada 4 sektor, di mana ada sektor personal sosial, motorik kasar, motorik halus, dan bahasa. Ya, kalau saya melihat jawaban A sampai dengan E, saya akan mengeliminasi jawaban yang C. Jawaban yang C dan jawaban yang D. Kenapa saya eliminasi? Karena jawaban C dan D ini sebenarnya sama, motorik halus dan gerak halus. Maka ini nggak mungkin menjadi sebuah jawaban dalam pertanyaan ini. Sehingga saya langsung eliminasi.
Tinggal kita berpikir jawabannya A, B, atau E. Saya langsung akan mengeliminasi jawaban yang E tentunya. Bahasa. Bahasa ini berarti penilaian terhadap anak dengan menilai bagaimana kemampuan anak mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. Tinggal kita berpikir, kira-kira melompat dan melempar bola itu termasuk dalam personal sosial atau motorik kasar? Kita ingat dulu definisi dari personal sosial. Jadi kalau untuk personal sosial ini merupakan kemampuan anak dalam menyesuaikan dirinya dengan orang lain atau dengan masyarakat. Misalkan kita sebagai pemeriksa terus kemudian tersenyum pada anak dan anak tersebut membalas senyuman kita, itu merupakan penilaian dari personal sosial. Nah, berarti kalau untuk melempar bola dan melompat jauh ya dari pengertian tadi, sehingga kita bisa menjawab B, motorik kasar. Gampang kan teman-teman? Ya, oke, next ya. Soal nomor 3. Anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas, sulit tidur, tidak mau makan, dan batuk. Hasil pemeriksaan fisik dihasilkan anak tampak lemah, terdengar suara ronhi pada kedua lapang paru, produksi sputum banyak dan kental, frekuensi napas 40 kali per menit, dan frekuensi nadi 152 kali per menit, sedangkan suhunya adalah 37,6 derajat Celcius. Ya, kalau kita lihat intoleransi aktivitas sama ya seperti tadi, datanya hanya anak tampak lemah. Jadi ini nggak mungkin merupakan masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Yang kedua B, gangguan pola tidur. Ya, walaupun anak mengatakan sulit tidur, tapi ini juga datanya masih kurang, tidak kuat untuk menegakkan diagnosa gangguan pola tidur. Lanjut yang C, gangguan rasa nyaman, batuk, sulit tidur mungkin akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada anak. Tapi data tersebut juga belum cukup kuat untuk menegakkan masalah keperawatan gangguan rasa nyaman. Gangguan pertukaran gas yang D lebih tidak nyambung lagi. Jadi yang paling memungkinkan adalah jawaban yang E, ketidakefektifan bersihan jalan napas. Karena di sana di soal sudah jelas ada produksi sputum yang banyak dan kental, terus kemudian frekuensi napasnya 40 kali per menit, kemudian suara ronhi. Ini sudah cukup kuat untuk kita menegakkan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Oke, kita bisa next. Pertanyaan keempat. Anak perempuan usia 14 tahun dirawat di ruang perawatan dengan keluhan lemas. Hasil pengkajian didapatkan konjungtiva anemis dan nampak pucat. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, klien didiagnosa leukemia. Anak menanyakan penyakitnya kepada perawat, namun ibu klien meminta agar perawat untuk tidak memberitahukannya. Apakah dilema etik yang terjadi pada kasus tersebut? Iya, kita tahu bahwa perawat itu dituntut untuk jujur. Jadi bagaimanapun apapun keadaan pasien, perawat harus mengatakan keadaan yang sebenarnya atau jujur. Sedangkan di sini ibu pasien sendiri meminta perawat untuk tidak memberitahukan. Kira-kira yang mana yang sesuai dengan kasus tersebut? Kita lihat dari non-malefisiensi. Non-malefisiensi ini kalau secara singkatnya saya sampaikan bahwa sebagai perawat tidak boleh melakukan tindakan keperawatan yang mungkin akan menimbulkan bahaya atau kerugian kepada pasien, baik menimbulkan cedera fisik maupun
psikologis. Lalu untuk yang beneficence ini perawat harus berbuat baik. Jadi misalkan teman-teman dinas pagi nih, terus kemudian jam 2 kan harusnya pulang ya, tapi karena ada code blue misalkan dan pasiennya kritis, perawat di situ masih kurang, akhirnya teman-teman memutuskan bahwa ya sudah, saya tidak pulang dulu sampai keadaan kondusif. Maka hal ini, kondisi yang seperti ini, teman-teman memutuskan untuk tetap stay di rumah sakit, tidak pulang karena ada code blue, pasien yang kritis, di ruang perawatan masih membutuhkan perawat. Ini merupakan etik dari beneficence. Kemudian untuk yang C, otonomi, pasien memiliki hak untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri. Untuk yang D, veracity, kejujuran. Tadi yang saya sampaikan bahwa perawat harus menyampaikan keadaan sebenarnya kepada pasien. Justice ini artinya adil ya teman-teman. Jadi sebagai perawat harus melakukan tindakan sesuai dengan SOP supaya memperoleh kualitas yang baik. Sehingga jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah veracity atau kejujuran. Next, kasus nomor 5. Bayi usia 9 bulan dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan panas selama 3 hari. Rewel, tidak mau menyusu, BAB lebih dari 10 kali sehari dengan konsistensi cair, anak nampak lemas, mata cekung, membran mukosa kering, dan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang muncul dari kasus tersebut? Atau kasus di atas? Kita lihat dari jawaban yang A. Hipertermi. Bisa juga, karena pasti kita akan berpikir hipertermi bisa juga karena suhunya tinggi. Intoleransi aktivitas, kita save dulu ya yang hipertermi. Intoleransi aktivitas. Kemana nih larinya kalau intoleransi aktivitas? Ya karena mungkin kita berpikirnya kalau udah nggak minum, BAB terus, lemas, jadi anak lemah gitu ya. Nah, anak juga ini nampak lemas, maka teman-teman bisa terjerumus nih di intoleransi aktivitas. Tapi data-data di soal belum cukup kuat untuk masuk ke intoleransi aktivitas. Kita lihat jawaban yang C, kekurangan volume cairan. Kalau kita ingat-ingat batasan karakteristik dari kekurangan volume cairan, itu ada mata cekung, kemudian output yang berlebih, itu masuk dalam batasan karakteristik kekurangan volume cairan. Nah, kemudian suhu tubuh yang meningkat itu juga dapat menyebabkan kurang volume cairan juga. Nah, sehingga jawaban C ini sementara kita save dulu ya. Lanjut ke jawaban yang D, resiko gangguan integritas kulit. Tidak ada di sana teman-teman data yang merujuk untuk kita mengambil masalah keperawatan utama yang resiko gangguan integritas kulit. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, mungkin karena dari kasus anak tidak mau menyusu, outputnya juga banyak ya, BAB terus kemudian anaknya nampak lemas. Jadi kita juga bisa berpikir ini jangan-jangan anaknya mengalami perubahan nutrisi atau kurang nutrisi. Tapi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, kekurangan volume cairan, karena banyak sekali data-data yang mengarah ke sana. Dari yang anak tidak mau menyusu, tentunya anak tidak atau anak
mengalami kekurangan ya input nutrisinya, terus kemudian input cairannya, terus kemudian BAP berlebih, berarti outputnya juga banyak. Inputnya sedikit tapi outputnya banyak. Terus ditambah lagi dengan suhu tubuh yang tinggi, itu menjadikan anak tambah mengalami kurang volume cairan dalam tubuh. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita next. Kasus nomor 6. Anak perempuan usia 6 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas, sulit tidur, dan batuk. Hasil pemeriksaan fisik terdengar suara ronhi pada kedua lapang paru, frekuensi napas 30 kali per menit. Klien terpasang oksigen dan telah mendapatkan tindakan nebulisasi, namun sekret masih sulit keluar. Kalau hanya diposisikan dengan semivolar, ini tidak akan banyak membantu. Walaupun sebenarnya ya kalau sesak kita akan memposisikan anak semivolar, tapi ini tidak begitu membantu karena masalah utamanya adalah atau keluhan utamanya adalah banyaknya sekret ya, terus dia tidak bisa keluar sekretnya. Menganjurkan batuk efektif bisa sebenarnya, tapi batuk efektif ini juga tidak membantu banyak untuk mengeluarkan daripada sekret. Menganjurkan napas dalam boleh, tapi masih kurang tepat ya teman-teman, karena ini juga tidak bisa mengatasi masalah dari sekret yang sulit keluar. Melakukan fisioterapi dada, mungkin ini jawaban yang paling tepat dibandingkan dengan jawaban yang E. Yang E hanya melakukan auskultasi paru, sedangkan di data sudah terdapat bahwa terdengar suara ronhi pada kedua lapang paru. Artinya kalau kita melakukan auskultasi, tindakan ini tidak begitu membantu untuk pasien. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya, melakukan fisioterapi dada. Next, kita lanjut ke nomor 7. Wabah COVID-19 mengakibatkan pemerintah menghimbau masyarakat menghindari kerumunan, kemudian sekolah juga diliburkan. Perawat melakukan pemantauan ke desa. Anak-anak merasa bosan di rumah. Perawat mengarahkan anak untuk bermain sekolah-sekolahan di rumah dengan kakak atau orang tua mereka sendiri. Jadi perawat menyarankan anak-anak untuk bermain sekolah-sekolahan hanya di rumah dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan adiknya. Ada yang berperan menjadi guru dan ada yang berperan menjadi murid. Pertanyaannya adalah, apakah jenis permainan yang dilakukan? Kita lihat dari skill play. Skill play ini merupakan permainan yang bersifat memberikan keterampilan pada anak. Misalkan kita mengajak bermain anak untuk belajar bermain sepeda atau naik sepeda. Jadi ini merupakan permainan yang memberi kesempatan pada anak untuk belajar keterampilan tertentu, dan biasanya belajar berulang-ulang supaya anak bisa, katakanlah kalau tadi bermain sepeda, ya anak bisa bermain sepeda atau bisa naik sepeda. Terus kemudian dramatic play. Dramatic play ini merupakan permainan di mana anak-anak menggunakan imajinasi mereka, fantasi mereka untuk menjalankan peran-peran tertentu. Misalkan anak jadi dokter, anak jadi penjual es krim. Ini merupakan dramatic play. Terus kemudian yang C, constructive play. Constructive play ini merupakan permainan yang menggunakan benda atau membangun atau anak-anak itu membuat sesuatu dengan benda-benda tersebut. Kemudian yang D, social affective play. Kalau untuk social affective play ini hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dengan orang lain. Misalkan katakanlah permainan seperti kita
terus ketemu anak kecil, terus kita mengatakan ciluk ba. Nah, itu merupakan social of affective play, ya. Jadi kalau untuk yang D ini nggak mungkin ya teman-teman, kita langsung eliminasi aja, lupa tadi tidak dieliminasi ya. Terus kemudian unoccupied behavior, ini merupakan permainan di mana anak memainkan objek-objek di sekitarnya, tapi sebenarnya dia tuh nggak punya tujuan tertentu. Kayak misalkan anak lewat terus ada meja, tiba-tiba mejanya dipukul, atau tiba-tiba anak tersebut memainkan meja itu dengan tangan misalkan. Atau misalkan gini, anak jalan terus tiba-tiba jinjit, terus kemudian ada tangga atau apa, tiba-tiba dia tangannya megang-megang tangga, terus diketok-ketok tangganya pakai tangan supaya mengeluarkan bunyi. Nah, itu merupakan unoccupied behavior play, ya. Jadi kira-kira mana nih teman-teman jawabannya? Iya, dramatic play ya. Karena di mana permainan ini anak bermain dengan imajinasinya, menjalankan peran seolah-olah misalkan si anak menjadi dokter, si anak menjadi penjual es krim, si anak menjadi penjual nasi goreng, anak menjadi guru, anak menjadi murid padahal dia belum sekolah misalkan. Nah, ini merupakan dramatic play. Oke. Next ya, teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya. Kita bacakan dulu ya soalnya. Anak perempuan usia 15 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dengan keluhan sakit saat menelan. Dokter menyampaikan bahwa anak mengalami tonsilitis. Anak direncanakan akan segera dioperasi. Hasil pengkajian, anak tampak ketakutan dan mengatakan tidak mau dioperasi. Kedua orang tua telah menyetujui anaknya dilakukan tindakan operasi. Jadi ada dua hal yang bertentangan di sini. Anak nggak mau dioperasi karena takut, tapi orang tua udah terlanjur setuju. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kita lihat ya. Melakukan kolaborasi dalam pemberian obat anti nyeri untuk anak boleh karena anak mengalami kesakitan, tapi ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini juga tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Yang B, membawa anak ke ruang operasi karena orang tua telah menyetujui. Walaupun orang tua memiliki hak atas anaknya, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan perasaan dari anak. Jadi jawaban B ini kurang tepat. Yang C, membatalkan program operasi karena anak menolak agar tidak traumatik. Ini juga kurang tepat karena ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang D, menunda operasi sampai anak menyetujui untuk menjalani tindakan operasi. Sebenarnya boleh menunda operasi, kemudian menunggu agar anaknya setuju, tapi ini juga perlu kita pikirkan sampai kapan menundanya, terus nanti komplikasinya bagaimana. Dan di jawaban D juga tidak dijelaskan menundanya itu berapa lama, terus apa yang dilakukan oleh perawat, hanya dikatakan menunda saja sampai anak setuju. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E, memberikan konseling tentang operasi pada anak dengan melibatkan orang tua. Jadi untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien, terus kemudian agar pasien atau anak dapat memahami, karena usianya juga sudah 15 tahun, sudah agak besar anaknya, bisa kita ajak komunikasi. Kita memberikan konseling kepada anak tersebut dengan melibatkan orang tua. Tentunya karena prinsip dari keperawatan anak adalah FCC atau Family Center Care. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Next kita lanjut nomor 9. Anak perempuan dibawa ibunya ke Poliklinik Tumbang pada tanggal 29 Maret 2020 untuk dinilai pertumbuhan dan perkembangannya. Hasil pengkajian, tanggal lahir anak 3 Januari 2019, anak lahir prematur 1 minggu, berat badan 6 kg, tinggi badan 70 cm,
Perawat melakukan pemeriksaan tumbang dengan menggunakan Denver 2. Ya, kira-kira teman-teman ada yang mengganjal nggak dari soal ini? Ya, jadi untuk screening Denver itu kita tidak bisa menilai pertumbuhan dari anak. Kita hanya bisa menilai perkembangan dari anak. Seperti yang sudah kita sampaikan di soal berapa tadi ya, yang sektor-sektor itu screening Denver itu hanya punya 4 sektor, yaitu sektor personal sosial, kemudian motorik halus, motorik kasar, dan bahasa. Sehingga di screening Denver ini kita tidak bisa menilai pertumbuhan dari si anak. Kita hanya fokus pada perkembangan anak. Oke? Gitu ya teman-teman. Ya, pertanyaannya, berapa usia anak yang akan dijadikan acuan oleh perawat dalam melakukan tes Denver 2? Kalau usia, kita nggak usah mikir yang susah-susah. Anggap saja kayak ada temen tanya, usia kamu sekarang berapa? Berarti kan tinggal hari ini dikurangi dengan kapan sih teman-teman lahir? Begitu ya. Jadi di sini juga sama. Hari ini itu berarti hari saat tes, yaitu 27 Maret 2020. Tahunnya 2020. Maret itu berarti 3. Januari, Februari, Maret 3 ya teman-teman. Terus tanggalnya 27. Terus tanggal lahir dari si anak tersebut kapan? 3 Januari 2019. Berarti 2019 Januari itu 1, kemudian tanggalnya adalah 3. Tinggal kita kurangi teman-teman. 27 hari dikurangi 3 hari, tinggal 24 hari. Terus kemudian 3 bulan dikurangi 1 bulan, 2 bulan. Nah, 2020 dikurangi 2019, tinggal 1 tahun. Jadi usia anak tersebut adalah 1 tahun, 2 bulan, 24 hari. Jawabannya C. Benar nggak teman-teman? Masih kurang tepat. Kita harus mempertimbangkan ini. Ternyata anaknya lahir dengan prematur. Karena lahir prematur 1 minggu, berarti harinya kita kurangi 7 hari. Ini kita dapat nih 1 tahun, 2 bulan, 24 hari. 24 hari ini dikurangi dengan 7 hari karena dia prematur 1 minggu. 1 minggu 7 hari ya. Jadi usia yang tepat adalah 1 tahun, 2 bulan, 24 dikurangi 7 berapa teman-teman? Ya betul, 17 hari. Sebentar, ini jelek. 17 hari teman-teman. Yang mana? Betul, yang B. Gampang kan teman-teman? Next. Nomor 10. Bayi laki-laki usia 8 bulan dibawa ibunya ke poliklinik tumbuh kembang untuk menilai status gizi bayi. Hasil pengkajian berat badan bayi 10 kg, kemudian panjang bayi 70 cm. Dari tabel standar berat badan menurut umur menunjukkan bahwa mediannya adalah 8,6. Kemudian satu standar deviasinya adalah 9,6 dan minus 1 standar deviasinya adalah 7,7. Ya. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira kita mau menggunakan rumus yang lower atau rumus yang upper. Kita lihat dulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana status gizi pada bayi tersebut dilihat dari berat badan menurut umur. Berat badan menurut umur. Berat badannya tadi kan 10 kg, usianya 8 bulan. Nah, kita tidak perlu melihat buku standar penentuan status gizi pada anak dari Kemenkes yang tahun 2010 itu nggak usah, karena kita udah dapet nih
mediannya 8,6. Ya. Kalau berat badan menurut umur berarti kita tentukan dulu nih, berat badannya kan 10, mediannya di 8,6. Berarti berat badan real atau berat badan bayi ini posisinya lebih tinggi dibanding dengan median. Artinya kita bisa menggunakan rumus upper. Rumus upper bagaimana? Berat badan real berarti 10 kg dikurangi dengan median 8,6. Karena rumusnya upper berarti pembaginya adalah yang ini nih teman-teman. 1 standar deviasi atau 9,6 dikurangi dengan median yang ada, yaitu 8,6. Hasilnya adalah 10 dikurangi 8,6, 1,4 dibagi 9,6 dikurangi 8,6. Jawabannya adalah 1. Sehingga untuk Z-skornya itu kita mendapatkan hasil 1,4. Ya, 1,4 ini berarti dia masuk dalam klasifikasi status gizi yang mana? Kalau kita melihat berat badan menurut umur, klasifikasinya hanya ada, ini kalau menurut buku standar penentuan status gizi pada anak Kemenkes 2010 ya teman-teman, itu klasifikasinya hanya ada gizi kurang, gizi buruk, gizi lebih, dan gizi baik. Nggak ada klasifikasi gizi normal pada berat badan menurut umur. Nah, karena hasil Z-skornya adalah 1,4, tinggal kita melihat ini klasifikasinya itu masuk kemana. Nah, tadi kita kan udah dapet tuh nilai Z-skornya kan 1,4 ya teman-teman. 1,4 ini Z-skornya. 1,4 ini tinggal kita interpretasikan dia itu masuk dalam kategori status gizi yang mana. Di dalam buku Kemenkes tentang standar antropometri penilaian status gizi pada anak itu ada klasifikasinya. Kalau menurut berat badan menurut umur itu kategorinya dibagi menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Maka untuk jawaban E ini kita eliminasi ya teman-teman. Tinggal kita lihat nih 1,4 masuk ke dalam kategori yang mana. Kategori buruk kalau misalkan hasil perhitungan Z-skornya ditemukan kurang dari minus 3 standar deviasi. Nah, sedangkan untuk gizi kurang itu nilainya antara minus 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi. Gizi baik itu antara minus 2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Dan gizi lebih itu nilai Z-skornya adalah lebih dari 2 standar deviasi. Sehingga jawaban yang tepat untuk nilai Z-skor 1,4 adalah dia masuk dalam kategori gizi baik. Jawabannya C. Oke, next ya teman-teman. Soal pemanasan sudah selesai. Semoga mampu menghangatkan hubungan kita ya. Gak panas, hangat aja. See you next time teman-teman. Assalamualaikum.